Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian tentu masih ingat ya, definisi dari nilai mutlak X itu sama dengan tetap bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bernilai lawan dari X atau negatif X jika X kurang dari 0. Untuk setiap A di sini adalah konstanta dan juga X anggota bilangan real, berlaku sifat nilai mutlak berikut. Yang pertama, jika diketahui ada nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya negatif A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika nilai mutlak X kurang dari ataupun lebih dari negatif A, maka tidak ada penyelesaian. Nah, yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, dengan A harus lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Contoh soal. Nomor 1. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X kurangi 4 kurang dari atau sama dengan 6. Maka penyelesaiannya gunakan sifat yang pertama. Langsung aja. Negatif 6 kurang dari atau sama dengan X kurangi 4 kurang dari atau sama dengan 6. Di sini penyelesaiannya kan masih X kurangi 4, padahal yang ditanyakan adalah nilai X-nya saja. Maka kita harus menghilangkan kurangi 4 ini. Untuk menghilangkan kurangi 4, itu berarti kita jumlahkan dengan 4. X kurangi 4 ditambah 4. Kalau tengah dijumlahkan dengan 4, maka kiri dan kanannya juga dijumlahkan dengan 4. Negatif 6 tambah 4, yang kanan 6 ditambah 4. Negatif 6 tambah 4, negatif 2, kurang dari sama dengan X. Negatif 4 ditambah 4 kan 0. Kurang dari sama dengan 6 tambah 4, 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X di antara negatif 2 dan 10. Kalau misalnya di sini kan ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, nomor 2. Nilai mutlak 4 ditambah 2X kurang dari 10. Maka penyelesaiannya
Sama seperti ini tadi, negatif 10 kurang dari, tidak pakai sama dengan ya, karena di soal tidak ada tanda sama dengannya. 4 ditambah 2x kurang dari 10. Langkah awal. Nah, sekarang kita kurangi dengan 4. Negatif 10 dikurangi 4 kurang dari 4 ditambah 2x dikurangi 4 kurang dari 10 kurangi 4. Negatif 10 dikurangi 4, negatif 14. Kurang dari 4 dikurangi 4, 0. 0 tambah 2x, 2x kurang dari 10 kurangi 4, 6. Di sini kan masih 2x, padahal harusnya cuma x saja. Untuk menjadi x saja, ini berarti dibagi dengan 2. Negatif 14 dibagi 2, negatif 7. Kurang dari 2x dibagi 2, x, 6 dibagi 2, itu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa sehingga negatif 7 kurang dari x dan x kurang dari 3. Contoh yang ketiga. Nilai mutlak 3x dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 12. Gunakan 4 yang ketiga, yaitu 3x kurangi 6 kurang dari atau sama dengan negatif 12. 3x kurang dari atau sama dengan negatif 6-nya pindah ruas, jadi negatif 12 ditambah 6. 3x kurang dari atau sama dengan negatif 6. X kurang dari atau sama dengan negatif 6 dibagi 3. X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian 3x kurangi 6 lebih dari atau sama dengan 12. 3x lebih dari atau sama dengan 12 ditambah 6. 3x lebih dari atau sama dengan 12 ditambah 6, 18. X lebih dari atau sama dengan 18 dibagi 3. X lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa sehingga x kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau x lebih dari atau sama dengan 6. Halo, sekarang kita bahas cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x pangkat 2. Contoh soal nomor 1. Nilai mutlak x dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 6. Berarti nilai mutlaknya ini kita ubah jadi akar dari x dikurangi 4 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian untuk menghilangkan tanda akar, caranya adalah kita kuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga harus dikuadratkan. Menjadi x dikurangi 4 dikuadratkan kurang dari sama dengan 6 kuadrat. X dikurangi 4 dikuadratkan, 6 kuadratnya kita pindah ruas. Kurangi 6 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Ingat, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan
A min B dikalikan A plus B. X min 4 kita misalkan sebagai A, 6 ini kita misalkan sebagai B. Jadinya X dikurangi 4 dikurangi 6 dikalikan dengan X dikurangi 4 ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. X dikurangi 10 kalikan dengan X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tulis pakai ballpoint beda warna ya. Ini X dikurangi 10 kita sama dengan 0 nih. Buat membantu kalian menentukan nilai X-nya. X kurangi 10 sama dengan 0. X sama dengan 10. Kemudian yang satunya juga sama. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Yang perlu kalian ingat adalah kalau di pertanyaannya adalah kurang dari dan sampai bawah tidak ada pergantian tanda, maka kita menuliskannya X yang nilainya terkecil adalah min 2 atau negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Ini digunakan kalau tanda dari soal dan sampai bawah tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi langsung saja yang kecil taruh di paling kiri, X-nya ditaruh di tengah, kemudian 10 atau yang besar taruh di sebelah kanan. Himpunan penyelesaian X sedemikian rupa sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Sekarang contoh kalau tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nilai mutlak 3X dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 12. Langkahnya sama. Akar dari 3X dikurangi 6 dikuadratkan lebih dari atau sama dengan 12. Kuadratkan kedua ruas. 3X dikurangi 6 dikuadratkan lebih dari sama dengan 12 kuadrat. Pindah ruas 12-nya. 3X dikurangi 6 dikuadratkan kurangi 12 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Perhatikan sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Maka 3X dikurangi 6 itu dimisalkan sebagai A, 12 sebagai B. 3X dikurangi 6 dikurangi 12 dikalikan dengan 3X dikurangi 6 ditambah 12 lebih dari atau sama dengan 0. 3X kurangi 6 kurangi 12 jadinya kurangi 18 dikalikan 3X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kalau sudah sampai akhir seperti ini, seperti tadi kita gunakan ballpoint beda warna buat membuat coretan. 3X dikurangi 18 sama dengan 0. 3X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 3. X sama dengan 6. Atau 3X plus 6 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bagi 3. X sama dengan negatif 2. Yang membedakan adalah kalau tandanya kurang dari sama dengan tadi, maka X-nya diapit yang kecil sama yang besar.
Kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka penulisan himpunan penyelesaian adalah X sedemikian rupa sehingga X kurang dari atau sama dengan yang kecil. Yang kecil antara 6 dan negatif 2 adalah negatif 2. Atau X lebih dari atau sama dengan yang besar, yaitu 6. Paham ya? Nah, jadi perhatikan ketika kamu menggunakan definisi nilai mutlak saat menyelesaikan dan juga menggunakan sifat nilai mutlak ini dan ini, hasilnya akan tetap sama. Silahkan kamu memilih cara penyelesaian yang menurut kamu lebih mudah. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.